Dan yang disebut gerbang kuno ini, tidak seperti yang kubayangkan. Tidak ada pintu di sini. Xiao Yan melihat sekeliling, dikombinasikan dengan pertemuan sebelumnya ini, sebenarnya dialog dengan kehendak makhluk abadi dan setan, dan lingkaran cahaya di depanku. Saya khawatir itu adalah sungai waktu yang panjang, milik dunia kuno keabadian dan iblis. Keberadaan pintu kuno ini saya pikir ini terkait erat dengan penghalang dunia, alam di sini menarik yang kuat untuk datang, orang kuat yang akan dihargai oleh kehendak makhluk abadi dan iblis, semua menang dan membuat janji tergantung pada kemauan. Mari kita lihat apakah ada orang yang kuat dapat mengubah nasib dunia kuno abadi dan iblis melawan kehendak surga, itu cara yang bagus untuk memasang jaring yang lebar. Petik 2. Meskipun aku tidak yakin tapi Xiao Yan mengetahuinya dengan baik, sungai waktu yang panjang muncul di sini, dan apa yang disebut pintu kuno ini muncul, Xiao Yan juga melihat tujuannya dengan jelas. Saya hanya ingin mengumpulkan orang-orang kuat dari seluruh dunia. Beginilah perilaku dunia abadi dan iblis kuno, saya khawatir ini adalah langkah yang tidak berdaya. Menaruh harapan mencari solusi hanya itu yang bisa dikatakan dunia kuno yang abadi dan iblis, memang berada di ujung tanduk, kita hanya bisa menyaksikan sumber daya dunia terus terkuras habis, hambatan-hambatan yang ada di dunia tidak akan dapat diperbaiki dalam sekejap, dunia kuno yang abadi dan iblis pada akhirnya harus menghadapi kehancuran. Untungnya, tidak ada dunia yang diserang oleh dunia kuno yang abadi dan iblis. Target Taiksu adalah sensi, jadi saya tidak bisa mengkhawatirkan dunia kuno yang abadi dan iblis untuk saat ini. Tetapi meskipun tidak ada invasi besar-besaran dari dunia lain di dunia kuno abadi dan iblis. Jika keadaan terus seperti ini sumber daya hampir habis. Dunia kuno yang abadi dan iblis akan runtuh tanpa serangan. Tidak ada lagi sumber daya, hanya saja kamu tidak bisa melahirkan orang yang kuat dan bahkan orang kuat yang menerobos keabadian seorang kaisar. Atau bahkan keabadian dewa juga karena tidak ada sumber daya untuk melengkapi alam jatuh. Karena itu faktanya, dibandingkan dengan Dou-Xian atau Dou-God yang berkekuatan lebih rendah, kebanyakan dari mereka belum menyadari bahwa krisis akan datang. Jadi sekarang saya melihat kompas yang bisa saya lihat faktanya. Kebanyakan dari mereka berasal dari dunia lain, dunia kuno yang abadi dan iblis itu sendiri tidak sebanyak itu. Semua kompas setelah memasuki roda cahaya kecepatannya jelas menurun. Tidak sengaja memperlambat, namun ada kekuatan pembatas yang kuat di sini yang mengontrol kecepatan setiap orang. Siapapun yang memegang tatanan kuno keabadian dan iblis dapat memasuki gerbang kuno. Dapat dimasuki oleh satu orang. Anda juga bisa masuk sebagai tim. Token abadi kuno hanya mengizinkan 5 orang untuk masuk. Anda di sini atas nama alam iblis Halloween. Jadi dunia iblis Halloween memiliki tugas yang dipercayakan kepada semua orang. Jika tugas dapat diselesaikan, dunia iblis Halloween secara alami tidak akan memperlakukan semua orang dengan buruk. Hadiahnya adalah 200.000 poin kontribusi. Saat ini, Luya berdiri di depan kompas. Jelaskan kepada semua orang. Saya dengar jumlah nilai kontribusinya adalah 200.000. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Jumlah ini bukan lagi jumlah yang kecil, dibutuhkan banyak budak ilahi yang harus ditangkap untuk menebus jumlah tersebut. Apa tugas spesifiknya? Saat ini, seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Luya tidak berkata apa-apa, tapi angkat tanganmu. Gelombang lengan beberapa sinar cahaya menyapu tangan setiap orang berubah menjadi slip giok. Tugasnya berbeda-beda, ada juga yang sama. Selesaikan untuk mendapatkan hadiah dari Halloween Demon. Slip giok harus menunggu sampai Anda memasuki gerbang kuno sebelum Anda dapat menjelajahinya. Semoga sukses untuk kalian semua. Zonggu secara alami mendapatkan slip giok di tangannya. Segera, dia sedikit menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah Luya. Tuan Luya, bagaimana kita memasuki gerbang kuno sekarang? Kompas terdiam sesaat, tidak ada yang berbicara. Kemudian seseorang tidak dapat menahannya dan bertanya, ini juga merupakan sesuatu yang membuat penasaran semua orang.
kecepatan kompas hampir stagnan. Posisi mereka saat ini berada di bawah nimbus sungai emas yang panjang ini, menggantung di atas kepala dan di bawah kaki Anda. Tunggu. Kekosongannya cukup luas, lihatlah sekeliling, semuanya adalah kompas yang tersebar, tampaknya semuanya seperti yang dikatakan Lu ya, mereka semua menunggu, tapi ini adalah kata yang sama, hal ini menyebabkan kompas kembali terdiam. Tapi saya tidak menunggu terlalu lama. Sinar cahaya keemasan muncul di sungai panjang. Cahaya keemasan, sepertinya memiliki kebijaksanaan, melayang di udara seolah memilih, cahaya panggilan telah datang. Seseorang berteriak keras pada kompas di samping. Saat ini, mata semua orang menatap ke langit, tidak banyak cahaya keemasan, hanya sekitar 10 sinar cahaya melayang hingga seberkas cahaya keemasan menyinari salah satu kompas. Saat berikutnya cahaya keemasan meledak ke langit terhubung langsung dengan sungai gantung waktu, sosok di kompas menghilang bersama cahaya keemasan. Jinguang mulai membuat pilihan. 3 lampu emas benar-benar sampai ke kompas tempat Xiao Yan berada. Salah satu dari 3 lampu emas itu datang langsung dari langit. Semua orang berdiri dengan mata bersinar terang. Terutama Wen Qiang, sudut mulut sedikit terangkat, lengan disilangkan, sepertinya dia sudah memikirkan segalanya. Dalam apa yang dia pikirkan kecuali beberapa bangsawan, dengan kekuatan alaminya dia orang pertama di sini. Jadi cahaya keemasan yang datang langsung ke arahnya pasti datang ke arahnya. Wen Qiang tidak jauh dari tempat Zhonggu dan Xiao Yan berada. Cahaya keemasannya juga lurus ke bawah. Wen Qiang tersenyum, saya sudah mengucapkan selamat tinggal kepada teman sekelas saya dengan tangan dan tangan terangkat. Tentu senyuman bangga di wajahnya, sepertinya bukan ucapan selamat tinggal, sepertinya dia hanya pamer ledakan. Cahaya keemasan mengalir tapi wajah Wen Qiang membeku di saat berikutnya. Cahaya keemasan ini tidak memilihnya, namun tidak jauh dari situ, Zhonggu, Xiao Yan dan lainnya. Pada saat ini, Zhonggu membangkitkan orde kuno dewa dan iblis. Melihat Wen Qiang dalam cahaya keemasan itu, Zhonggu tidak menyembunyikan tawanya pada Wen Qiang. Suara mengejek Zhonggu bergema di seluruh kompas, hingga cahaya keemasan menghilang pada kompas dengan 4 sosok itu. Tawa itu tidak pernah hilang dan di atas kompas, yang lain tidak menertawakan Wen Qiang lagi pula, mereka juga tidak bisa memahaminya mengapa Jin Guang memilih Zhonggu, yang kekuatannya berada pada langkah ketiga. Hanya Jongkook yang mengerti cahaya keemasan ini pasti tidak memilihnya. Tapi memilih Xiao Yan yang ada di sampingnya. Sebelumnya, Xiao Yan berdiri diam dan melihat ke arah roda ringan. Dia pasti memahami satu atau dua di antaranya, pilihan cahaya keemasan ini terlalu menentukan. Bahkan tanpa ragu-ragu, kita harus ragu. Mata indah Yu Yan sedikit terangkat menyaksikan Zhonggu menghilang, ada juga ekspresi terkejut di matanya yang indah. Orang ini tidak sederhana. Mungkinkah dia hanya berdiri di sana untuk berkomunikasi dengan kehendak makhluk abadi dan iblis? Pikir Yu Yan dalam hatinya. Dia tidak mengungkapkan keraguannya segera, matanya kembali tenang. Cahaya keemasan kedua, setelah beberapa keraguan, jatuh lagi. Bukan Wen Qiang yang diselimuti, tapi Sulong yang merasuki Ning Yao sampai jalur ketiga. Jika dia tidak terpilih lagi, Wen Qiang mungkin akan marah dan pergi. Itu hanya memalukan baginya. Cahaya keemasan ketiga memilih Wen Qiang. Wajah yang terakhir ini sangat suram. Tawa Zhonggu sepertinya masih terngiang-ngiang di telinganya. Zhonggu Mo, sebaiknya jangan biarkan aku bertemu denganmu. Kamu suka tertawakan. Aku akan merobek mulutmu jika waktunya tiba. 3 tim tersisa di kompas, adapun tim lain baru saja mulai menunggu lama lagi. Mereka baru saja mengerti tampaknya tidak mudah untuk terpilih.